Alarm di ponselku terus saja menjerit dengan nyaring. Lekas aku bangun, membersihkan badan, lalu membangunkan ibu, mengajaknya untuk sholat subuh berjamaah. Tidak lupa juga, aku menyuruh ulet bulu itu bangun dan ikut sholat bersama kami. Aku gak bisa sholat, ucap Lucy seraya melipat tangan di depan dada. Kamu itu bisanya rebut laki orang doang ya, Lus. Ini gak bisa, itu gak bisa, cicitku. Lucy melotot ke arahku hingga bola matanya hampir terlepas. Gak usah melotot begitu, nanti tambah jelek, ibu menimpali. Aku tertawa puas mendengarnya, apalagi melihat ekspresi Lucy. Kami bertiga pun akhirnya melaksanakan sholat. Lucy masih saja sujud ketika kami sudah selesai membaca tahiyat akhir dan salam. Lus, panggilku panik karena dia tidak juga bangun dari sujudnya. Dia terkesiap dan langsung melanjutkan sholat. Aku pikir dia sudah wafat. Aku melipat mukena, keluar mengenakan daster tanpa lengan yang sedikit memamerkan lekuk tubuhku. Aku ingin Mas Ibnu tahu bahwa tubuhku juga tidak sejelek yang ia katakan selalu. Aku bisa lebih dari Lucy. Laki-laki berjambang tipis itu terlihat menelan salivah sambil menelisik tubuhku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Matanya juga terus saja melotot seperti kucing melihat ikan kakap tergeletak di atas meja. Ngapain sih, Mas? Kamu liatin wanita buruk rupa itu sampai segitunya, protes Lucy sambil memukul-mukul bahu suamiku. Puas sekali membuat Mas Ibnu tidak berkedip memandangku, serta membuat Lucy kebakaran jenggot di pagi buta. Ini belum seberapa loh, Mas. Aku akan berusaha menjadi lebih cantik hingga kamu tergila-gila kepadaku, dan aku akan mengempaskan kamu dari kehidupanku. Aku membatin sambil tersenyum jahat. Kamu mau kemana, Mas? Teriak Lucy ketika Mas Ibnu mengekor di belakangku. Saat aku hendak kembali masuk ke dalam kamar, wanita ular itu menarik kasar baju Mas Ibnu hingga terdengar suara sobekan dan membuat suamiku marah. Kamu jangan kayak anak kecil, Lucy, hardik Mas Ibnu. Kontan langsung membuat wajah Lucy memerah. Perempuan sok cantik itu lalu menangis tergugu dan kembali membuat hati Mas Ibnu yang pelin-pelan itu luluh. Dasar laki-laki gak punya pendirian. Aku mengunci pintu dari dalam, lekas masuk ke kamar mandi, membersihkan tubuh yang sudah terasa lengket. Setelah itu, segera mengganti pakaian yang rapi, memesan ojek online, dan berangkat ke toko bunga milik Mbak Nina yang dia percayakan kepadaku. Aku gak mau mengecewakan Mbak Nina juga Mas Akbar. Bu, Maila jalan dulu ya. Nanti sore ibu mau dibawain apa? Doain semoga hari ini toko Maila rame ya bu. Pamitku kepada ibu. Sambil mencium pipi wanita berusia lebih dari setengah abad tersebut.
Ibu nggak mau dibawain apa-apa, Mai. Ibu cuma mau kamu pulang dengan sehat selamat. Ia mengusap lembut puncak kepalaku. Aku mengulas senyum dan lekas keluar karena ojek online yang aku pesan sudah menunggu. Aku nitip braupang, Mai. Toppingnya pakai meat, almond, silver queen. Tapi jangan pakai keju. Aku alergi berat sama keju, kata Lucy dengan pedenya. Emangnya kamu ini siapa? Aku mengangkat satu ujung bibir dan pergi. Tunggu, Lucy alergi keju? Sepertinya dia perlu aku kerjain. Aku segera mengenakan helmet dan naik ke atas motor. Sebab jarum jam sudah menunjuk ke angka 7 pagi. Aku gak mau terlambat. Berangkat ke kios. Mbak Tina, tolong buatkan brownies panggang spesial. Pakai keju yang banyak di adonannya. Toppingnya pakai silver queen. Meatnya sama almond saja, ya. Nanti jam 7 malam aku ambil ke rumah sendiri. Aku mengirim pesan kepada tetanggaku yang kebetulan suka memposting brownies seperti yang Lucy mau. Siap Mbak Mailah. Terima kasih orderannya, balas Mbak Tina disertai emotikon senyum. Sama-sama. Hari ini toko lumayan cukup ramai. Aku dan Andita cukup kewalahan melayani pengunjung karena ternyata hari ini adalah hari Valentine. Mungkin karena faktor usia sampai aku lupa hari juga tanggal. Untung saja stok bunga mawar masih melimpah ruah sehingga pelanggan tidak kecewa karena barang yang mereka minta masih tersedia. Alhamdulillah, An. Kita sampai gak istirahat, ucapku kepada Andita yang terlihat sedang memijat-mijat betis. Iya, Bu. Mudah-mudahan besok rame lagi kayak sekarang. Biarpun capek, tapi seneng ya, Bu, sahut Andita sambil melengkungkan bibirnya. Assalamualaikum. Aku dan Andita menoleh secara bersamaan. Ketika Abraham mengucap salam, wajah gadis berusia 25 tahun itu terlihat bersemu merah. Ketika Abraham mengulas senyum kepadanya. Duh, ada yang sedang jatuh cinta sepertinya. Sudah pada makan belum kalian? Tanya Abraham sembari duduk bergabung bersama kami. Belum, Bram. Dari tadi sibuk. Andita saja sampai kelelahan, sahutku. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Kamu udah makan belum, An? Abraham menatap Andita yang sedang tersipu malu. Aku mengulum senyum melihat tingkah gadis itu yang terlihat salah tingkah ketika ditatap oleh Abraham. Belum, Pak, jawab Andita grogi. Sudah hampir jam 6 sore. Kita tutup saja ya, Bram. Aku juga sudah capek, ucapku sembari menutup rolling door dibantu oleh Andita. Abraham hanya mengangguk mengiyakan. Aku mengambil gawaiku dan lekas memesan ojek online. Rasanya sudah tak sabar memberikan kado hari kasih sayang kepada gundik suamiku itu. Ingin tahu separah apa sih alergi yang ia derita kalau sampai makan keju? Aku memutuskan langsung pergi ke rumah Mbak Tina untuk mengambil pesananku dan langsung memberikannya kepada si Lucy.
Aku baik kan, Lucy? Walaupun kamu sudah jahat sama aku, tapi aku masih mau menuruti keinginan kamu, ucapku sambil menyeringai. Haruslah, kalau kamu gak baik sama aku, nanti setelah aku menikah sama Mas Ibnu, langsung aku depak kamu dari sini, jawab ulet bulu itu sambil menyantap brownies panggang spesial tersebut. Oh ya, jangan dong, aku takut. Memasang wajah ketakutan, Lucy mengangkat satu ujung bibirnya melihatku. Aku mandi dulu, Luciana. Selamat menikmati brownie spesial dari aku. Happy Valentine Day, baby, ucapku sambil berlalu meninggalkan wanita pengganggu itu. Bersambung.